Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 25 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kurang lebih ada 7 saham yang akan kita bahas, dan saham pertama yang akan kita bahas adalah ASI. Bisa kita lihat bahwa ASI pada hari perdagangan terakhir terlihat melemah 0,35%, berada di dekat-dekat area supportnya, di mana area supportnya ada di area 7050 sampai 6850. Bisa kita lihat bahwa ASI jelas uptrend ya teman-teman. Dimana di sini bisa kita lihat dia udah berhasil breakout daripada area trend line-nya. Lalu kalau kita bikin uptrend channel, bisa kita tarik dari area low yang ada di bawah. Nah, bisa kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu ASI sempat mantul dari area support 2-nya di area kurang lebih 6.600 dan mengalami kenaikan sampai kisaran area 7275 sebelum kemudian koreksi ya. Jadi teman-teman bisa pantau dua area support yang ada, baik di area 7050 sampai 6850 ataupun area support 2-nya di 6.700 sampai 6.600. Jelas ASI menjadi salah satu saham yang menarik. Selain dekat area support, candle terakhir juga inside bar ya teman-teman. Jadi candlenya berada di dalam candle sebelumnya. Jadi ini cukup menarik. Bisa saja besok-besok ASI akan mengalami kenaikan lanjutan. Resisten terdekat ada di high sebelumnya kurang lebih di 7.300, dan kalau bisa breakout bisa saja menguji 7.500 atau bahkan melanjutkan kenaikannya ke 7.700. Jadi silakan teman-teman pantau dua area support yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah DOIT. DOIT terpantau pada hari perdagangan terakhir mengalami pelemahan 1,38%. Untuk area support terdekat dari DOIT ada di 412 sampai 398. Seperti yang bisa kita lihat bahwa dekat-dekat area 412 saham DOIT berhasil mantul ya teman-teman. Di sini sudah ada 1 kali, lalu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan bahkan terakhir tanggal 21 September juga low-nya itu masih dekat-dekat area 412 dan bisa closing di atas ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa area 412 sampai 398 area support yang cukup kuat. Dan hal yang menarik adalah dengan candle yang kurang baik waktu itu, di mana opennya di atas dan close-nya di bawah, DOIT berpeluang membuat sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya. Head-nya sampai area high yang waktu itu, sampai low-nya kurang lebih di kisaran 322, dan bisa jadi ini adalah area right shoulder-nya ya teman-teman. Dan kalau misalnya potensinya seperti ini, kalau breakout 464 berpotensi DOIT melanjutkan kenaikannya, karena bisa kita lihat juga bahwa masih ada gap di area atas, dan untuk target daripada kenaikannya sebenarnya masih ada sampai ke area 504. Jadi secara overall DOIT cukup menarik ya teman-teman. Silahkan beli di dekat-dekat area support, dan kalau misalnya kita coba tarik garis trend line yang ada di sini, bisa kita lihat bahwa DOIT sepertinya akan berusaha juga selain nge-breakout area resisten 464. Beberapa waktu ke depan sepertinya akan berusaha juga untuk breakout daripada area trend line-nya ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah AKRA. AKRA pada perdagangan terakhir ditutup melemah ya 3,78%. Saham AKRA sudah menyelesaikan dua targetnya ya teman-teman. Yang pertama adalah double bottom. Double bottomnya ke area kisaran 1375. Dan berikutnya adalah rounding bottom, di mana berhasil breakout dari area neckline di 1290 dengan target di 1435, di mana targetnya juga sudah berhasil tercapai. Jadi wajar kalau ada koreksi-koreksi tipis daripada saham AKRA,
karena saham Akra sudah berhasil mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Untuk support terdekat dari saham Akra itu ada di area 1400, di area yang sekarang. Dan kalau misalnya teman-teman mau nunggu di bawah, teman-teman boleh tunggu kira-kira dia bisa retest nggak ya untuk ke area neckline daripada rounding bottomnya ke kisaran 1285 sampai 1255. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di bawah 1140 sampai area high yang ada di atas 1455, bisa kita lihat bahwa area neckline ataupun area support di 1285 itu ada di area golden ratio juga. Jadi berpotensi disentuh kalau misalnya saham Akra mengalami koreksi. Jadi silakan teman-teman pantau area support terdekat di 1400 ataupun teman-teman mau lihat di area 0,382-nya di 1335 ataupun area neckline-nya ya teman-teman. Secara overall saham Akra jelas masih bagus dan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Arko. Arko salah satu saham IPO yang sudah berhasil kembali mencetak harga tertinggi, di mana sebelumnya harga tertingginya ada di kisaran area 695, kemudian berhasil breakout dan melanjutkan kenaikannya ke kisaran area kurang lebih 835. Kalau kita tarik Fibonacci dari area high yang ada di atas ini sampai area low yang ada di bawah, sebenarnya area kenaikannya itu sebenarnya sudah mencapai target ya teman-teman di 1,618 yaitu 805, dimana kemudian saham Arko mengalami koreksi, tapi koreksinya cukup kuat ya, sehingga walaupun koreksi dia tetap bisa closing yang sangat bagus ya teman-teman. Kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk melihat area support terdekat dari Arko. Untuk teman-teman yang mau beli saham Arko, bisa coba tunggu di area supportnya kurang lebih di area kisaran 775 sampai 745, ataupun kalau mau buy on breakout dari high-nya, breakoutnya di atas 835. Hal menarik juga yang bisa kita perhatikan adalah pada saat saham Arko ini koreksi, volumenya cenderung nggak terlalu besar dan sepertinya sudah mulai di cover lagi oleh volume hijau-hijau di area supportnya di kisaran 745. Jadi silakan teman-teman pantau area support terdekat dari saham Arko baik di 745 ataupun di area support yang berhasil di breakout di 680 sampai 670. Kalau udah all time high gini, ada potensi mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman ke area yang jauh lebih tinggi. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah BP. BP pada kesempatan hari Jumat lalu ditutup melemah 2,53%. Saham BP ini salah satu saham yang fenomenal ya teman-teman, dimana dari harganya di sekitaran 50 ataupun nih ya kurang lebih di sekitar 50 bisa naik sampai ke 200-an ya teman-teman. Jadi salah satu saham fenomenal yang kemudian setelah mencapai harga di 234 kemudian koreksinya lumayan dalam dan kita bisa lihat bahwa dia sudah berhasil jebol dari area uptrend channelnya, dimana uptrend channelnya sempat di breakout ke atas kemudian mengalami koreksi dan akhirnya menjebol area uptrend channelnya dan kemarin sempat mantul di area support 151147. Dan sebenarnya saham BP ini membuat sebuah pola yang kurang terlalu baik. Kalau cup and handle itu kan pola kenaikan ya teman-teman, tapi ini kalau inverted cup and handle berpotensi saham BP itu akan melanjutkan koreksinya, di mana target penurunannya tuh ada di area 95 sampai 91. Apakah pasti akan ke sana? Jawabannya tidak ada yang pasti. Jadi silakan teman-teman pantau. Area support terdekat ada di 151, 147 dan untuk area support berikutnya ada di 126 sampai 120. Dan untuk target penurunan saham BP berpotensi mengalami penurunan sampai 95, 91.
Jadi silakan teman-teman pantau, kalau bisa bertahan di area support mau spekulasi boleh, bisa cut loss kalau misalnya dia bikin new low lagi ya teman-teman. Kalau bikin new low lagi berarti berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Saham keenam yang akan kita bahas hari ini adalah CARS. Salah satu saham yang juga cukup fenomenal, di mana saham ini berhasil bangkit dari area 50-nya serta mencetak harga sampai ke 141. Sempat diguyur ARB ya. Ini ada 1 kali ARB, 2 kali ARB, 3 kali ARB, 4 kali. Kemudian berhasil bangkit mengalami kenaikan 7,62% sebelum akhirnya kemarin mengalami koreksi lagi sebesar 6,19%. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat. Hal yang menarik daripada saham CARS ini adalah teman-teman bisa lihat di sini ketika saham CARS ini mengalami rebound, itu volumenya cukup besar ya teman-teman. Dan ketika turun bisa kita lihat turun ini cenderung volumenya kagak ada. Artinya harusnya masih banyak yang nyimpen saham CARS ya teman-teman. Turunnya low volume, kemudian bisa rebound dengan volume. Terakhir diguyur sampai minus 6,19%, juga volumenya cenderung kecil. Bahkan di ARB ataupun di minus 6%-nya sepertinya ada yang mulai makan nih teman-teman untuk saham CARS. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada 115, 110 kalau teman-teman mau spekulasi beli saham CARS. Untuk stop loss-nya jelas bisa kita taruh di bawahnya di sekitar 97. Jadi kalau breakdown ya kita akan coba lihat area-area support yang ada. Mungkin bisa tunggu di kisaran area sini 90. Jadi kalau misalnya jebol bikin new low lagi dari 98 bisa tunggu di area 90. Tapi kalau misalnya mau spekulasi buy, saham CARS ini cukup menarik karena walaupun turunnya 6,19%, volumenya cenderung kecil. Bahkan sepertinya ada yang makan di harga minusnya teman-teman. Jadi silahkan dipantau. Dan yang menarik juga adalah CARS ini ada gap ya. Waktu turun dia gap down, jadi ada gap sampai area 120, dimana high terakhir tuh di 116, jadi ada selisih kurang lebih 4 poin. Kalau mau spekulasi buy boleh cut loss kalau dia bikin new low, dan TP-nya mungkin closing gap dulu atau bisa ngambil area high-nya ya teman-teman. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 1,92%. Saham Antam ini sudah berhasil breakout daripada trend lainnya, dan selama beberapa waktu terakhir dia tuh sideways aja ya teman-teman. Dia nggak jebol area daripada trend lainnya lagi ke bawah, tapi dia sideways aja. Seminggu terakhir posisinya sideways tapi berhasil closing di atas daripada area trend lainnya. Untuk support terdekat ada di 2030 sampai 1970, dan kalau ternyata 1970-nya gagal, ada potensi menguji area 1900. Jadi silakan teman-teman pantau. Secara garis besar sebenarnya Antam cukup baik ya teman-teman, dan kalau kita lihat nih ada potensi membentuk cup and handle, dan target terdekat resistennya ada di 2270, dan kalau bisa breakout jelas saham Antam bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kita akan perhatikan target kalau dia udah berhasil breakout. Silahkan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Kiranya dua area support ini dapat menahan penurunan saham Antam jika besok ataupun beberapa waktu ke depan kembali mengalami penurunan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham. Yang pertama saham ASI, saham DOIT, saham AKRA, ARKO, BP, CARS, dan Antam. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dicek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe.
Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.